Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggeriski dengan NIM A1C4221037. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu respirasi, dan terutama saya akan menjelaskan respirasi tentang hewan berjenis Pisces dan hewan berjenis Aves. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, pernapasan itu merupakan salah satu kebutuhan yang esensial bagi kehidupan seorang makhluk hidup. Suplai oksigen yang cukup dibutuhkan dalam jaringannya agar energi bisa dilepaskan melalui oksidasi lemak dan gula, di mana energi tersebut digunakan untuk aktivitas tubuh selama masa kehidupannya. Selanjutnya, apa sih pengertian respirasi itu? Respirasi merupakan suatu proses di mana dimulai dari pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbohidrat CO2 dan menggunakan energi di dalam tubuh. Nah, ikan merupakan salah satu hewan yang memiliki sistem pernapasan yang berbeda dari makhluk lainnya. Hewan vertebrata memiliki sistem sirkulasi yang memiliki fungsi untuk mengangkut gas pernapasan berupa oksigen dari sistem pernapasan gas menuju sel-sel jaringan. Di sini kita memasuki sistem respirasi pada ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang ikan berbentuk seperti lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu dalam keadaan lembab. Bagian terluar dari insang itu berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam pada tubuh ikan tuh berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Nah, setiap lembaran insang ikan itu terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen itu mengandung banyak lapisan tipis yang disebut dengan lamela. Nah, pada filamen itu terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga O2 dapat berdifusi masuk dan CO2 itu dapat berdifusi keluar. Nah, ikan itu membutuhkan oksigen dalam proses metabolismenya, dan ikan membuang gas CO2 yang merupakan sisa hasil metabolisme dalam sel. Insang merupakan alat pernapasan utama pada ikan, di mana tempat oksigen terlarut dalam air masuk ke dalam tubuh dan gas CO2 itu pergi meninggalkan tubuh. Pengambilan oksigen secara efisien oleh ikan merupakan hal yang vital karena kelarutan oksigen dalam air itu sangat rendah. Air hanya mengandung kurang lebih 3% dari oksigen per volume di atmosfer. Nah, oksigen juga merupakan zat yang mutlak dibutuhkan oleh tubuh untuk mengoksidasikan zat makanan berupa karbohidrat, protein, lemak, sehingga akan menghasilkan energi. Nah, pentingnya keberadaan oksigen dapat terlihat dengan jelas dari perilaku ikan pada saat oksigen terlarut di dalam air berkurang. Pada kondisi tersebut, ikan akan berusaha bergerak menuju tempat yang baik dengan kondisi oksigennya. Misalnya di sekitar tempat air masuk, di tempat air yang berarus, atau bisa juga di tempat air permukaan. Nah, pada proses pernapasan, pertukaran gas terjadi secara difusi, di mana dalam hal ini terjadi dari suatu aliran molekul gas lingkungan yang konsentrasi gasnya lebih tinggi ke lingkungan yang konsentrasinya gasnya lebih rendah, agar dapat terjadi proses difusi. Nah, dinding atau membran tempat terjadinya difusi itu harus tipis dan lembab. Selain itu, harus ada perbedaan konsentrasi gas antara lingkungan luar dengan lingkungan dalam atau kapiler darah ya. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka pada stadia awal kehidupan ikan, difusi gas terjadi melalui membran tubuh.
Hal ini tidak terjadi pada stadia berikutnya karena ketebalan membran yang melebihi 0,5 mm. Oleh sebab itu, diperlukan organ pernafasan khusus pada ikan berupa insang. Baik teman-teman, di sini merupakan susunan organ pernapasan pada ikan atau pisces ya. Nah, yang pertama ini ada mulut. Mulut ini merupakan tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Nah, yang kedua itu ada gerigi insang yang ada di sini. Itu merupakan penyaring air saat ikan bernafas. Nah, yang selanjutnya itu ada lembar insang. Nah, di sini itu merupakan tempat untuk mengandung pembuluh darah. Nah, bisa jadi di sini ya teman-teman. Selanjutnya ada tutup insang. Nah, di sini tutup insang di sini. Tutup insang itu menjaga agar oksigen tidak keluar. Dan selanjutnya ada lengkung insang, itu merupakan tempat melekatnya lembaran insang. Nah, di sini. Baik, kita memasuki sistem respirasi ikan. Nah, mekanisme pernapasan pada ikan yang termasuk dalam golongan Elasmobrachi. Nah, itu tahap pertama atau inspirasi ya. Pertama itu ada mulut terbuka, rongga mulut, dan tekak mengembang. Nah, tekak di sini akan mengembang. Rongga insang berkonsentrasi dan celah insang menutup. Pada saat air dari luar masuk ke dalam rongga mulut, kemudian mulut akan menutup, rongga mulut akan menyempit dan rongga insang akan mengembang. Lalu celah insang akan menutup, air akan bergerak dari rongga mulut ke rongga insang. Nah, pada saat tersebut oksigen terlarut dalam air. Nah, di sini oksigen terlarut dalam air akan berdifusi masuk melalui membran sel pada lamela sekunder dan akan diikat oleh hemoglobin butir darah merah pada kapiler darah. Nah, pada saat ekspirasi, mulut ikan akan tertutup, rongga mulut akan menyempit, dan celah insang itu akan terbuka. Pada saat ekspirasi, air akan bergerak dari rongga insang melalui celah insang. Selanjutnya kita akan memasuki mekanisme pernapasan pada burung. Nah, pada burung selain ada paru-paru dan jantung juga terdapat kantung udara yang tersebar di seluruh tubuh burung. Kantung udara ini berfungsi sebagai pembantu paru-paru burung yang memang kecil. Burung memiliki 8 hingga 9 kantung perluasan paru-paru ini. Kantung ini sebagai wadah cadangan udara sekaligus membuat tubuh burung menjadi lebih ringan. Nah, pernapasan burung ini tidak seperti pernapasan manusia atau binatang mamalia yang memiliki satu jalan masuk dan keluar buat udara. Nah, burung itu memiliki jalan keluar dan jalan masuk yang berbeda. Artinya, yang dihirup burung itu akan masuk ke kantung udara belakang lalu lewat di paru-paru yang telah bercabang-cabang lagi menjadi tabung kecil yang bernama parabronkus. Nah, disinilah oksigen diserap dan diedarkan ke darah, kemudian dipompa ke kantung udara depan untuk kemudian keluar lewat saluran nafas. Nah, sebelumnya mekanisme pernapasan pada burung itu ada dua. Yang pertama, pernapasan burung saat istirahat atau saat dia terbang ya, itu dinamakan inspirasi. Nah, yang pertama itu pengambilan udara yang dimulai dari adanya pergerakan tulang rusuk ke arah depan bawah. Tulang rusuk ini ke arah depan bawah sehingga rongga dada membesar tapi tekanan udara itu mengecil. Nah, diikuti mengembangnya paru-paru dan mengecilnya tekanan di dalam rongga paru-paru. Akibatnya, udara masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan antara lain lewat lubang hidung luar, lubang hidung dalam, celah tekak, trakea di sini, siring,
di sini, dan terakhir udara masuk ke paru-paru. Nah, setelah udara masuk ke paru-paru, udara akan masuk ke dalam parabronkus. Di dalam parabronkus itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Semua udara yang masuk, sebagian udara masuk ke dalam paru-paru dan sebagian udara lainnya masuk ke dalam kantong udara di sini. Nah, yang selanjutnya itu ada ekspirasi. Nah, tulang rusuk kembali ke posisi semula nih. Otot-otot dada bekerja dengan mengecilkan rongga dada, sedangkan tekanan rongga dada menjadi besar. Ruangan dari paru-paru menjadi tertekan sehingga menjadi sempit, sedangkan tekanan dalam ruang paru-paru menjadi besar. Udara keluar dari kantong udara dan paru-paru. Saat udara melewati paru-paru, terjadi difusi oksigen dan karbon dioksida lagi. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme burung saat dia terbang. Nah, pada saat dia terbang, sayap burung akan mengangkat sayapnya, maka mengakibatkan kantong udara antar tulang korakoid terjepit, tetapi kantong udara yang terletak di bawah itu mengembang. Nah, udara masuk ke kantong udara yang berada di bawah ketiak nih, di sini. Di bawah ketiak, karena terjadi proses masuknya udara atau inspirasi yang ditandai dengan terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru. Pada saat burung menurunkan sayapnya, itu mengakibatkan kantong udara yang berbeda di bawah ketiak terjepit sehingga menyebabkan kantong udara antar tulang korakoid mengembang. Kemudian udara masuk ke dalam kantong udara antar tulang korakoid sehingga terjadilah ekspresi yang juga ditandai dengan difusi oksigen dan karbon dioksida. Baik, sekian video penerangan saya tentang sistem mekanisme respirasi antara burung dan ikan. Semoga membantu dan semoga jelas dengan pemahaman saya. Saya mohon maaf apabila ada kata dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.